Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Aisyah Nurfaidah, Prodi PGMI semester 7 Angkatan 5 Institut Agama Islam Az-Zaitun Indonesia. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang kitab Ta'limut Ta'lim pada pasal 5, yaitu tentang kesungguhan dalam belajar, ketekunan, dan cita-cita. Jadi silahkan menyaksikan. Teman-teman, tadi sudah dijelaskan oleh Umi Setiani mengenai pasal 5 ini, yaitu tentang cita-cita. Tadi Umi Setiani sudah membahas cita-cita yang mulia dan tinggi. Di sini saya akan melanjutkan pembahasannya. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Warosu fitahsilil asyai al-jiddu wal himah al-aliyah. Artinya, modal paling pokok ialah kesungguhan. Segala sesuatu bisa dicapai asal mau bersungguh-sungguh dan bercita-cita luhur. Jadi maksud di sini adalah segala sesuatu yang kita mau itu bisa kita capai asal kitanya mau bersungguh-sungguh dan bercita-cita luhur atau tinggi. Jadi semuanya itu bisa kita dapatkan asal kitanya mau bersungguh-sungguh dan bercita-cita luhur. Faman kanat himmatuhu hifzul jami'il kutubi Muhammad ibn al-Hasan waqtarona bidzalikal jiddu wal muwazabatu fadzahiru annahu yafazu aksaroha au nisfaha. Artinya, barang siapa yang bercita-cita ingin menguasai seluruh dari kitab-kitab Imam Muhammad bin Al-Hasan asal disertai dengan kesungguhan dan ketekunan, tentu dia akan menguasai seluruhnya, paling tidak sebagian. Jadi maksudnya di sini adalah jika ada seseorang yang ingin menguasai seluruh dari kitab-kitab Muhammad bin Al-Hasan asal disertai dengan semangat, kedisiplinan untuk mencapainya, kesungguhan, ketekunan, itu insya Allah dia akan mencapai sebagian besar seluruhnya atau separuh dari kitab-kitab tersebut. Fa'amma idza kanat lahu himmatun aliyatun walam yakun lahu jiddun au kana lahu jiddun walam yakun lahu himmatun aliyatun la yahsulu lahu illa ilmun qalilun. Artinya, jika sebaliknya kalau ada orang yang mempunyai semangat yang tinggi tapi tidak mempunyai kesungguhan, atau orang yang mempunyai kesungguhan tadi tapi tidak mempunyai semangat yang tinggi, maka dia tidak akan mendapat ilmu kecuali sedikit. Jadi maksudnya di sini adalah jika ada yang mempunyai cita-cita tapi tidak mempunyai kesungguhan, atau sebaliknya jika ada yang mempunyai kesungguhan tapi tidak mempunyai cita-cita, itu tidak akan memperoleh ilmu kecuali hanya sedikit. Jadi nggak boleh cuman punya salah satu dari kesungguhan dan cita-cita. Misalnya kalau punya kesungguhan, itu harus diiringin sama cita-cita yang tinggi, biar dapat ilmunya menyeluruh semuanya. Jadi kalau hanya mempunyai salah satu ini, paling tidak cuman mendapatkan ilmu hanya sedikit. Lanjut, wa zakara Syaihul Imamul Azalul Ustadu Rodiuddin An-Nisaburi fi Kitabil Makarimil Akhlaq. Berkata Syekh Al-Imam Rodiuddin An-Nisaburi dalam kitabnya yang berjudul Makarimul Akhlaq, An-Nazal Qarnaini lamma aroda an yusafiro liyastawili alal masyriqi wal maghrib syawarul hukamai, bahwa Raza Zulkarnain ketika dia hendak berangkat untuk menaklukkan penjuru timur dan barat,
maka beliau meminta nasihat kepada orang-orang yang bijaksana. Lanjut. Wa qala kaifa usafiru li hadzal qadri minal mulki fa inna dunya qalilatun faniyatun wa mulkud dunya hakirun falaisa hadza min uluwil himmatun. Jadi di sini artinya Raja Zulkarnain berkata, mengapa saya harus melakukan perjalanan ini hanya untuk mencapai kekuasaan? Bukankah dunia itu tak bernilai dan fana, dan kerajaan dunia itu hina? Ini bukan termaksud cita-cita yang luhur. Jadi menurut Raja Zulkarnain, menaklukkan timur dan barat itu bukan termaksud cita-cita yang luhur. Ini hanya untuk mencapai kekuasaan dia, dan dia ini kayak masih berat gitu buat ngejalaninnya karena bukan termaksud cita-cita yang luhur. Jadi menaklukkan itu kan sama aja kayak menguasai ya. Jadi menguasai itu belum termaksud cita-cita luhur bagi Raja Zulkarnain. Makanya dia bertanya dulu kepada ahlinya, orang-orang bijaksana. Selanjutnya orang bijaksana ini faqala hukama'u safiri liyasulalaka mulukut dunia wal akhirah. Maka berkatalah para orang bijaksana tersebut, berangkatlah engkau untuk mencapai kerajaan dunia dan akhirat. Lanjut, faqala hazal asan. Kemudian Raja Zulkarnain berkata, inilah yang baik. Jadi maksud dari cerita ini adalah Raja Zulkarnain ini hendak pergi untuk menguasai timur dan barat, tetapi dia masih ragu karena ini termaksud bukan cita-cita yang luhur, bukan cita-cita yang mulia, karena untuk menguasai saja, bukan kalau cita-cita yang luhur kan seperti menuntut ilmu dan lain-lain, dan ini bukan menuntut ilmu, ini untuk mencapai kekuasaan. Terus dari orang-orang bijaksana itu tetap menyuruhnya untuk berangkat untuk mencapai kerajaan di dunia dan di akhirat. Jadi ini termaksud bekal, kayaknya sebagai bekal untuk mencapai kerajaan di dunia dan di akhirat. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha yuhibbul ma'aliya umuri wa yakrahu safsafaha. Artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah itu mencintai sesuatu yang luhur atau tinggi dan membenci sesuatu yang rendah. Maksud di sini adalah jadi Allah itu menyukai perkara-perkara yang luhur, yang tinggi nilainya, seperti cita-cita yang tinggi, terus keinginan-keinginan yang tinggi, seperti yang tadi disebutkan sudah menghafal seluruh buku karangan Muhammad bin Al-Hasan, itu termasuk cita-cita yang tinggi. Nah, jadi kalau cita-cita yang tinggi itu lebih dicintai oleh Allah daripada sesuatu yang rendah, cita-cita yang rendah. Jadi kalau mau bercita-cita yang tinggi sekali. Wakila fala taj'al bi amrik wastadimhu fama sholla asoka kamustadimi. Dikatakan dalam sebuah syair, janganlah engkau tergesa-gesa dalam perkaramu, tapi tekunlah, karena tidak ada yang bisa meluruskan tongkatmu layaknya orang yang tekun melakukannya. Jadi maksud dari syair ini adalah jika kita ingin mencapai sesuatu itu tidak boleh tergesa-gesa atau terburu-buru, tapi coba tekun, terus continue melakukannya pelan-pelan, dari tahapan yang rendah ke tahapan yang lebih tinggi, pelan-pelan aja. Terus karena tidak ada yang bisa meluruskan tongkatmu layaknya orang yang tekun melakukannya. Nah, maksud dari di sini adalah tidak ada yang bisa
mencapai cita-cita kecuali orang yang tekun melakukannya. Lanjut. Qila qala Abu Hanifatu li Abi Yusufa rahimahumullahu ta'ala kunta bili dan akhrajat kal muwazobatu fid darsi wa iyyaka wal kasala fa innahu syu'mun wa fatun azimah. Dikatakan oleh Abi Hanifah kepada Abi Yusuf, engkau seorang yang maka buanglah kelambananmu atau kebodohanmu itu dengan membiasakan belajar secara terus-menerus dan kontinu, serta jauhilah kemalasan, sebab malas itu merupakan kejahatan dan penyakit yang berbahaya. Nah, jadi dari sini kita belajar bahwa orang yang lamban itu bisa cerdas karena terus mau belajar, terus continue, terus menjauhi rasa malas. Jadi dia bisa lebih pintar, lebih baik, dan jauhilah rasa malas karena malas itu merupakan kejahatan dan penyakit yang berbahaya. Jadi malas itu memang berbahaya bagi diri sendiri juga. Kalau kita malas, semuanya apapun itu pasti terhambat. Jadi segala sesuatu kalau kitanya masih malas pasti menghambat, makanya dikatakan berbahaya. Baik teman-teman, sekian materi yang saya sampaikan. Pada kesempatan kali ini ada teman kita yang ingin bertanya secara langsung. Siapa dia? Neng 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 neng. Hai, Hai Aisyah, apa kabar? Hai Eva, alhamdulillah baik. Apa kabar? Alhamdulillah sehat, baik. Alhamdulillah. Gimana nih Pak? Apa yang ingin ditanyakan? Oke, sebelumnya perkenalkan dulu. Boleh. Nama aku Eva Madani dan di sini aku ingin bertanya dari materi yang telah dijelaskan oleh Aisyah. Kan tadi sudah dijelaskan. Yang ingin saya tanyakan adalah apa sih maksud dari kalimat sifat malas adalah keburukan dan bencana yang besar. Nah, maksudnya tuh kayak gimana dan contohnya tuh seperti apa? Jadi maksud dari sifat malas adalah keburukan dan bencana yang besar. Nah, ini dikatakan dalam kitab Talimut Talim, ini dikatakan oleh Abu Hanifah kepada Abi Yusuf. Nih perkataannya dibacain ulang ya. Dulu kami orang yang bodoh, tapi ketekunan telah mengeluarkanmu dari kebodohan dengan belajar. Maka tinggalkanlah sifat malas, karena malas itu adalah keburukan dan bencana yang besar. Nah, maksud dari sifat malas adalah keburukan dan bencana yang besar adalah jadi sifat malas itu bisa menghambat cita-cita kita di masa depan, keinginan-keinginan kita menghambat. Pokoknya apa yang kita inginkan ini bisa terhambat karena sifat malas. Contohnya sifat malas kita yang sekarang, misalnya nih kita sekarang lagi males, terus kita pengen di masa depannya itu sukses, dapat kerjaan yang bagus, gaji yang cukup, pokoknya yang bikin kita bahagia, pokoknya hidup sejahtera apa yang kita inginkan. Nah, itu kan kalau kita malas dari sekarang sama aja kita kayak tidak mempersiapkan kesuksesan di masa depan. Nah, gitu ya? Iya betul, tidak mempersiapkan untuk kesuksesan kita di masa depan. Jadi kalau misalnya kita malas, ini sama aja kita menghambat kesuksesan di masa depan. Jadi jauhilah rasa malas. Nah, dan terus jadi gini deh Pak, malas itu termaksud perbuatan yang nggak baik banget, makanya dibilang keburukan dan bencana yang besar. Kalau kita malas dari sekarang, makan bukan untuk masa hadapan aja, di masa depan malah besok bisa dari hal yang kecil, berdampak gitu. Misalkan kita punya banyak tugas tapi kita ulur-ulur karena kita ngaret atau nggak pengen nonton drakor dulu gitu ya, akhirnya pas udah mau deketin deadline jadi keteteran gitu. Bahkan ada yang nggak kepegang, pun sekalinya ada yang kepegang juga ternyata nggak maksimal. Nah, bisa kayak gitu ya.
Bisa kayak Dari iya hal bener kecil banget kayak gitu. gitu, dari hal kecil aja, jangan nunggu di masa depan, dari masa jangka pendek aja itu udah kelihatan dampaknya kayak Jadi gimana. bencana buat kita sendiri gitu. Makanya Oke. adalah keburukan dan bencana yang besar. Oke, makasih ya Aisyah untuk penjelasannya. Sama-sama. Maaf kalau masih kurang ini ya, mengerti dari penjelasan aku. Iya, kita kan juga harus mencari banyak hal di luar video ini gitu. Maksudnya tidak merasa cukup. Nah, itu Jadi tuh tetap mencari di luar video ini. pesan Eva. Iya. Jangan belajar dari video ini aja. Ya, kita harus Belajar dari video-video yang lain, terus buku-buku, baca-baca buku. Pokoknya banyak banget informasi, ilmu-ilmu di dunia ini yang harus kita pelajari, yang kita dapatkan. jangan malas ya. Jangan malas. Oke, terima kasih Aisyah. Makasih banyak udah mampir di video aku. Ya udah. Oke, Mau kemana nih abis ini? pulang. Dadah. Dadah Eva. Dadah. Aku mau nutup. Baik, selanjutnya masih ada yang ingin bertanya lagi dari materi saya pasal 5 ini dalam kitab Ta'limut Ta'lim. Siapa ya dia? Hey. Halo, siapa Halo namanya juga. Mbak? Perkenalkan, nama saya Siti Nur Afifah. Dan kali ini saya ingin bertanya kepada Aisyah, apa yang dimaksud dengan tidak ada yang bisa meluruskan tongkatmu, layaknya orang yang tekun melakukannya? Tolong jelaskan, terima kasih. Iya, nah ini kalau nggak salah ada di dalam sebuah syair. Nah, jadi maksud dari tidak ada yang bisa meluruskan tongkatmu, layaknya orang yang tekun melakukannya adalah, jadi maksud dari meluruskan tongkatmu itu mencapai cita-citamu, keinginanmu. Tongkatmu itu ibarat keinginanmu, Cita-citamu atau keinginannya? Nah iya, jadi nggak ada yang bisa menggapai cita-cita, menggapai itu kayak meluruskan, kecuali orang-orang yang tekun melakukannya. Yang tekun itu gimana? Seperti giat, Ya. belajar, terus mau berusaha, nggak terburu-buru. Nah seperti itu. Jadi ibaratnya nggak ada yang bisa mencapai cita-cita kecuali dengan tekun melakukannya, bersungguh-sungguh. Ya, terima kasih Aisyah atas penjelasannya. Baik, terima kasih juga Siti. Sama-sama. Udah mampir di videoku. Ya. Habis ini mau kemana? Mau ngapain? Habis ini mau lanjut lagi. Pergi. Kirain ngerjain jurnal. Ya udah. Dadah Siti. Dadah, bye-bye. Makasih banyak. Sama-sama. Oke, baik teman-teman. Cukup sekian video sedikit penjelasan mengenai kitab Ta'limut Ta'lim pada pasal 5 ini. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam pelafalan, menerjemahkan, dan penjelasan. Mari kita belajar bersama-sama untuk kedepannya yang lebih baik lagi. Semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman. Cukup sekian, jangan lupa di like, di komen kalau masih ada yang belum dimengerti, dan jangan lupa juga di subscribe. Baik, hadza wallahu ya'ana wa yafazuna walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.